Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 9 dari 9A sampai 9G. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini adalah materi mustalah hadis. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dengan bacaan suratul Fatihah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. Langsung saja disiapkan kitab Mustalah Hadis ya. Sebagaimana yang terlihat di video ini, di gambar itu kitabnya Manzumatul Baiquni, kitab Mustalah Hadis. Disiapkan, saya lanjutkan materi yang sudah pernah kalian pelajari dulu ketika di tatap muka ya. Kemarin yang terakhir sudah sampai ke halaman 15 ya. Wa mursalun min swabi sakot wa kullu gharibun marwaron fakot. Jadi halaman 15 kemarin sudah kita pelajari ketika ada kesempatan tatap muka. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 16 ya. Dibuka kitabnya, disiapkan halaman 16. Karena ini belum saya artikan ya, sebelum saya artikan, berarti ini saya artikan dulu ya, nanti dimaknai, disiapkan kitabnya, poin-poinnya dimaknai, nanti saya jelaskan. Dan seperti biasa untuk makna kitab itu nanti insya Allah di akhir semester akan saya cek kitab kalian, dan itu menjadi nilai harian ya, kelengkapan makna kalian ini menjadi nilai harian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu ma utawi saben-saben hadis. Wa kullu ma utawi saben-saben hadis lam yattasil kang ora nyambung. Lam yattasil kang ora nyambung, ora ketemu. Bihalin kelawan babar pisan. Bihalin kelawan babar pisan. Isnadu apa sanade hadis. Sanade ma. Isnadu apa sanade ma. Ma iku hadis ya. Munqati'ul awsali iku aran munqati'ul awsal. Munqati'ul awsali iku aran munqati'ul awsal. Hadis munqati'. Untuk muradnya saya baca, hadis munqati' yaiku hadis kang rawine ora sambung babar pisan. Nomor 18, hadis nomor 18, hadis munqati' adalah hadis yang rawinya terputus, baik itu sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in dan seterusnya. Jadi istilah hadis munqati' itu lebih umum daripada hadis mursal. Nah, ini untuk penjelasannya nanti sekalian yang bawahnya, karena ada kaitannya ya. Nah, sekalian nih saya baca dulu. Wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Wal mu'dalu dari hadis mu'dal. Wal mu'dalu dari hadis mu'dal. As-saqitu iku hadis kang gugur. As-saqitu kang gugur min husanging hadis. Min husanging hadis isnani sapa rawi loro. Isnani sapa rawi loro. Wa ma utawi hadis. Wa ma utawi hadis atakang teko apa ma. Atakang teko apa mudallasan hale rupa hadis mudallas. Mudallasan hale rupa hadis mudallas. Naw'ani iku ana rong werna. Naw'ani iku ana rong werna. Muradnya ya. Hadis mu'dhal yaiku rawine gugur loro sak pendhuwur. Hadis mudallas yaiku nyamarake rawi. Mudallas ana macam loro. Ya. Nomor 19, hadis nomor 19. Hadis mu'dhal adalah hadis yang tidak menyebut dua rawi atau lebih secara berturut-turut, baik itu sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in dan seterusnya. Contoh,
riwayat dari Al-Hakim an Malik annahu balaghahu anna Aba Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki. Ini kurang mim ya, di kitab itu tulisannya lil muluk, mimnya hanya satu ya. Nah, ini mimnya hanya satu, bacanya lil muluki, itu kurang mim satu ya, maksudnya lil mamluki. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatu bil ma'ruf, al hadis. Aslinya an Malik bin Muhammad bin Ajlan an Nabi Hurairah. Jadi istilah mu'dhal itu lebih umum daripada mungkotek. Hadis nomor 20, hadis mudallas adalah hadis yang menyamarkan rawi. Ada dua mudallas. Nanti penjelasan mudallas di bab berikutnya. Nah, sekarang kita fokus dulu di hadis yang ke-18 dan hadis ke-19. Nah, ini karena kita tidak tatap muka, jadi hanya suara. Mestinya ini lebih enak kalau bisa menjelaskan secara tertulis ya. Nah, ini supaya lebih jelas kalian diperhatikan bukunya itu ya, catatan bukunya itu dilihat, diperhatikan. Ketika saya jelaskan ini bisa nyambung ya. Kalau hanya awang-awangan, nah, nanti kalian agak kesulitan memahami nanti ya. Jadi dilihat halaman 16 itu ya, kan ada hadis mungkotek 18 dan hadis mu'dhal 19 ya. Nah, sebelumnya di halaman 15 coba kalian lihat, itu ada hadis mursal nomor 16. Hadis nomor 16, hadis mursal. Coba ya, fokus ya, fokus ya. Jadi ini ada, ketiga hadis ini ada kaitannya, saling terkait. Ada hadis mursal di kitab kalian dilihat di halaman 15. Hadis nomor 16 ada hadis mursal ya. Terus di halaman 16 hadis 18 ada hadis mungkotek, 19 ada hadis mu'dhal ya. Saya ulangi, jadi yang ada kaitannya hadis mursal, hadis mungkotek, hadis mu'dhal ya. Tiga ini saling terkait, ada kaitannya, ada persamaan dan perbedaannya. Nah, ini saya uraikan satu persatu sambil kalian lihat catatan di buku ya, biar nyambung, karena ini saya nggak bisa mengorek-orek ya, papan ya. Saya mulai dari yang nomor 16 dulu ya, hadis mursal dulu dilihat. Hadis mursal itu intinya ada rawi sahabat yang digugurkan. Artinya dari sanad itu kan ada rawi macam-macam, ada rawi sahabat, tabi'in dan seterusnya ke bawah ya. Nah, itu ketika ada rawi sahabat yang digugurkan, ini disebut hadis mursal. Jadi setiap hadis yang dari Nabi ya, hadis yang dari Nabi itu pasti melalui sahabat. Hadis yang dari Nabi itu mesti melalui sahabat. Nah, ketika di dalam sanad itu kok tidak ada rawi sahabat, itu mesti ada rawi yang digugurkan, ada rawi yang tidak disebutkan dan rawi sahabat. Nah, ketika yang digugurkan atau yang tidak disebutkan di rawi sahabat, baik satu maupun dua, pokoknya rawi sahabat, itu disebut hadis mursal. Paham ya? Terus saya jelaskan yang mu'dhal dulu ya. Di halaman 16, hadis ke-19. Hadis ke-19 hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal itu intinya ada dua rawi atau lebih yang digugurkan, yang tidak disebutkan. Baik rawi sahabat maupun tidak sahabat. Intinya ada dua rawi atau lebih yang digugurkan. Nah, jadi misalnya si A dari si B dari si C dari si D. Ya kan? Mestinya kan ketika D tadi meriwayatkan si A dari si B dari si C, dan ini melompat. Langsung dia bilang A dari D. Nah, jadi yang B dan C tidak disebut. Nah, itu namanya mu'dhal. Baik dua rawi ini sahabat maupun bukan sahabat. Jadi dari pengertian ini bisa dipahami ya. Kalau mursal harus rawi sahabat, baik yang digugurkan hanya satu maupun lebih, ya kan. Kalau mu'dhal itu yang digugurkan dua atau lebih, baik sahabat maupun bukan. Nah, kalau mungkotek, yang nomor 18, hadis nomor 18 yang atasnya, hadis nomor 18 itu hadis mungkotek. Ini intinya ada rawi yang digugurkan. Wis pokoknya ngono. Mbah siji tok
mbah punjul saka siji, mbah sahabat mbah ya. Baik itu sahabat maupun bukan sahabat, baik hanya satu maupun banyak. Pokoknya kalau ada rawi yang tidak disebut, itu disebut mungqati'. Berarti dari pengertian ini bisa ambil kesimpulan mungqati' ini berarti lebih umum. Nah, mungqati' itu bisa mencakup mursal, bisa mencakup mu'dhal. Ya kan? Karena pokoknya kalau ada satu rawi yang tidak digugurkan, yang tidak disebutkan atau digugurkan disebut mungqati'. Ketika ada dua, ya mungqati' tetap. Ketika sahabat, ya mungqati' juga. Nah, kan gitu. Sehingga setiap hadis mursal karena itu ada rawi sahabat yang digugurkan maka disebut mungqati' juga. Ketika ada hadis mu'dhal, ada dua rawi digugurkan, disebut mungqati' juga ya, karena ada rawi yang digugur. Tapi kalau mungqati' belum mesti mursal. Karena kalau yang digugurkan bukan sahabat, tidak bisa disebut mursal. Nah, hadis mungqati' juga belum tentu mu'dhal, karena kalau yang digugurkan hanya satu, ya tidak disebut mu'dhal. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu. Di antara ketiganya itu ada persamaan dan perbedaan. Ini yang ada contohnya di sini hadis mu'dhal, ada contohnya jadi lihat. Ini juga termasuk contoh mungqati', ya kan, otomatis termasuk contoh mungqati'. Jadi misalnya tadi riwayat dari Al-Hakim an Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah. Jadi Al-Hakim dari Malik, Malik dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah. Nah, padahal aslinya, nah ini di bawahnya jadi lihat aslinya Malik itu dari Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan dari ayahnya Ajlan berarti. Dari Abu Hurairah. Jadi tidak disebutkan Muhammad bin Ajlan dan Ajlan tidak disebutkan. Jadi hanya disebutkan Hakim dari Malik Abu Hurairah. Padahal mestinya Hakim, Malik, Muhammad bin Ajlan, Ajlan Abu Hurairah. Jadi ada dua rawi yang tidak disebut. Nah, itu disebut mu'dhal dan otomatis juga termasuk mungqati'. Gitu ya. Nah, untuk yang hadis mudallas nomor 20, ini hadis yang di situ ada penyamaran. Ada sesuatu yang disamarkan. Ini di dalam mustalah hadis disebut tadlis. Nah, untuk tadlis ini nanti akan dijelaskan di bab berikutnya ini. Saya lanjutkan ya, halaman 17. Al-awwalul isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Al-awwalul isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Al-awwalu ta kang pertama, tadlis kang pertama, al-isqatu iku gugurake. Al-isqatu iku gugurake. Gugurake iku ora nyebutake. Isyahi maring gurune. Wa ayyang kula yen entong riwayatake sapa wong. Wa ayyang kula yen entong riwayatake sapa wong aman saking rawi. Aman saking rawi fauqau sak dhuwure gurune, sak dhuwure syekh. Fauqau sak dhuwure gurune. Bi'an oleh ngriwayatno bi'an kelawan lafat an. Bi'an kelawan lafat an. Wa anna lan lafat anna. Biasanya anna. Nah, ini kan karena diwakaf berarti an. Wa anna lan lafat an. Saya baca menurutnya. Kang pertama gugurake maring guru dengan cara oleh ngandhakake nganggo tembung an fulanin utawa anna fulanan qala supaya ora kelebu goro. A. Tadrisul isnad adalah rawi tidak menyebut gurunya tapi langsung menyebut di atasnya gurunya, tapi dengan syarat satu, rawi pernah ngaji langsung dari atasnya gurunya. Dua, tidak menggunakan lafaz sami'tu atau saya mendengar, hadasani saya dikasih cerita, tapi menggunakan lafaz qala atau an sehingga tidak terjadi kebohongan. Contoh perumpamaan, Said berkata, saya mengaji Al-Jawharul Maknun dari Kiai Ahmad Asnawi. Beliau mengaji dari Simbah Ma'ruf Asnawi. Padahal Said mengaji Al-Jawharul Maknun dari Pak Miftahur Rahman. Beliau dari Kiai Ahmad Asnawi, tapi Said juga mengaji Kiai Ahmad Asnawi kitab Uqudul Juman. Alasan Said tidak menyebut Pak Miftahur Rahman adalah karena Pak Miftahur Rahman masih terlalu muda. Jadi supaya terlihat bahwa Said langsung mengaji kepada guru yang sudah lumayan sepuh. Nah, ini tadi tadlis ya. Hadis mudallas itu hadis yang mengandung tadlis, mengandung penyamaran. Tadlis itu ada dua, ada tadlisul isnad yang pertama ini, nanti yang di belakang ada tadlisul syuh. Kita bahas yang pertama yaitu tadlisul isnad. Yang disebut tadlisul isnad yaitu
tidak menyebutkan gurunya. Nah, tidak disebutkan langsung ke atasnya gurunya, sehingga seakan-akan dia mendengar langsung dari gurunya tersebut gitu. Cuma dia cara menyebutkan tidak mengatakan saya mendengar. Nah, karena dia mengatakan saya mendengar itu berbohong, kan dia kan tidak mendengar langsung dari rawi itu, ya kan? Dia menggunakan lafaz an itu artinya ini, cerita iki sangka iki, ya. Cerita iki sangka iki, sangka guruku iki. Nah, ini kan tidak berbohong, ya. Misalnya gini, kalau contoh misalnya saya pernah ngaji dengan Mbak Kiai Nur Halim. Mbak Kiai Nur Halim ngaji dengan Mbah Ma'ruf Asnawi, ya. Nah, misalnya saya tidak ngaji langsung ke Mbah Ma'ruf Asnawi, ya kan? Karena saya melalui Mbak Kiai Nur Halim. Tapi saya mengatakan keterangan ini dari Mbah Ma'ruf Asnawi. Keterangan ini dari Mbah Ma'ruf Asnawi, itu namanya saya mentadlis. Seakan-akan saya mendengar langsung, padahal saya mendengarnya melalui Mbak Kiai Nur Halim. Nah, kan saya memang pernah ngaji sama Mbah Ma'ruf, cuma untuk keterangan itu saya mendengarnya tidak langsung dari Mbah Ma'ruf, tapi melalui Mbak Kiai Nur Halim. Nah, itu namanya tadlisul isnad. Jadi gurunya yang di atasnya tidak disebutkan langsung yang di atasnya. Nah, dalam mustalah hadis itu harus jelas, ya, maksudnya sanad itu harus disebutkan semuanya, gurunya disebutkan, tidak boleh ditadlis seperti itu, ya. Jadi makanya dalam mustalah hadis itu harus, untuk hadis itu bisa sahih, tidak boleh menggugurkan rawi. Ini termasuk bisa menjadi sebab hadisnya tidak sahih. Ini tadlis yang pertama. Untuk tadlis yang kedua, insyaallah saya jelaskan atau kita pelajari untuk kesempatan yang akan datang. Saya cukupkan sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan melalui daring atau besok ketika tatap muka. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.